Halo Bapak Ibu peserta pendidikan dasar, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Untuk mengawali pendidikan kita ini, tentunya Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu apa itu kredit union, bagaimana sejarahnya dan filosofinya, dan pastinya wajib memahami CU kita sendiri. CU ibarat sebuah komunitas yang memiliki sebuah lumbung air, di mana orang menyimpan dan mengembalikan air yang dipinjam. Air itu adalah uang anggota dalam komunitas tersebut. Dan dapat diartikan pula, CU merupakan kumpulan orang yang saling percaya dan saling membantu dengan misi meningkatkan kualitas hidup anggota. Dan bagaimana caranya? Dengan menyimpan uang secara teratur, lalu kemudian meminjam sesuai dengan kemampuan. Sebelum kita masuki materi berikutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menonton video berikut. Kali ini kita belajar tentang sejarah kredit union. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Pada waktu itu, pada abad 19, negara Jerman dilanda badai salju dan mengalami krisis. Waktu itu, masyarakat Jerman ditimpa musibah kelaparan dan musim dingin yang hebat. Kehidupan petani peternak menjadi sangat kacau karena mereka bergantung pada kemurahan alam. Bahkan Henry Wolf, seorang pejabat lokal, menggambarkan kondisi para petani saat itu sebagai dunia yang tak berpengharapan. Masyarakat tidak memiliki uang dan tidak dapat bekerja untuk meningkatkan pendapatan. Celakanya, situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para rentenir. Mereka memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga tinggi yang mencekik leher. Akhirnya banyak penduduk yang terjerat dan banyak di antara mereka yang tidak dapat membayar hutangnya, lalu harta mereka diambil. Kehidupan di desa semakin susah, lalu terjadilah arus urbanisasi. Para petani meninggalkan desa, mereka berbondong-bondong ke kota mencari kerja sebagai buruh pabrik dan berharap nasib mereka berubah. Celakanya lagi, pada masa itu muncul revolusi industri. Tenaga buruh digantikan dengan mesin, sehingga pabrik-pabrik melakukan PHK besar-besaran. Para petani dan kaum miskin yang bekerja di kota semakin tidak berdaya. Pada waktu itu, Friedrich Wilhelm Raiffeisen sebagai wali kota Plummersfeld berupaya membantu masyarakatnya yang miskin. Ia mendirikan perkumpulan masyarakat Plummersfeld untuk membantu para petani miskin. Kaum miskin harus segera ditolong, begitu katanya. Maka Raiffeisen mengundang 60 orang kaya kala itu agar bersedia mengumpulkan uang dan menolong kaum miskin. Raiffeisen juga tercatat pernah mendirikan Brotfeieren, suatu kelompok yang membagi-bagikan roti kepada kaum miskin. Kemudian dia juga mendirikan pabrik roti yang menjual roti kepada orang yang tidak mampu dengan harga murah. Tetapi ternyata semua itu tidak menyelesaikan masalah kemiskinan secara permanen. Sayangnya, usaha bantuan derma ke orang miskin ini ternyata tidak membuahkan hasil. Justru menambah beban, karena jumlah warga miskin terus bertambah karena mudahnya mendapat sumbangan. Penggunaan uang oleh kaum miskin tidak terkontrol, bahkan tidak sedikit yang cepat-cepat memboroskan uangnya agar menerima derma lagi. Akibatnya para dermawan tidak berminat membantu kaum miskin. Upaya Raiffeisen untuk membantu orang miskin dengan derma ternyata gagal. Karena penerima bantuan terus bertambah dan terus menunggu bantuan datang lagi. Penyumbang akhirnya tidak mau menyumbang lagi. Namun Raiffeisen tidak patah semangat. Ia memperbaiki dan menyempurnakan gagasannya dan akhirnya mengganti pendekatan derma dengan pendekatan prinsip menolong diri sendiri. Kemudian tahun 1864,
Raiffeisen mendirikan sebuah organisasi baru bernama Hedersdorfer Credit Union, di mana kebanyakan anggotanya adalah para petani dan kaum buruh yang miskin. Untuk menjadi anggotanya, seseorang harus berwatak baik, rajin, dan jujur. Untuk mengetahuinya, calon anggota harus mendapat rekomendasi dari anggota yang ada atau dari masyarakat sekitarnya. Kegiatannya mirip arisan. Para anggota sepakat mengumpulkan sejumlah uang, lalu uang yang sudah terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Karakter peminjam dijadikan sebagai jaminannya. Nah, lambat laun anggotanya terus bertambah dan para anggotanya kemudian menjadi pribadi yang lebih mandiri. Upaya Raiffeisen membantu orang miskin dengan prinsip menolong diri sendiri akhirnya berhasil. 3 prinsip utama kunci keberhasilan Hedersdorfer Credit Union adalah: 1. Ajas swadaya, di mana modal hanya diperoleh dari simpanan anggotanya. Kemudian kedua, ajas solidaritas, di mana peminjam hanya diberikan kepada anggotanya. Yang ketiga adalah ajas pendidikan atau penyadaran, di mana membangun watak adalah hal yang utama, hanya yang berwatak baik yang diberikan pinjaman. Akhirnya 3 prinsip ini menjadi prinsip dasar kredit union. Berdasarkan pengalaman di atas, sang wali kota akhirnya memiliki kesimpulan. Pertama, sumbangan tidak menolong diri kaum miskin, tapi sebaliknya justru merendahkan martabat manusia yang menerimanya. Kemiskinan itu disebabkan oleh cara berpikir yang keliru. Dan kedua, kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri dengan bekerja sama. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama, kemudian meminjamkannya kepada sesama mereka juga. Singkatnya, Hedersdorfer Credit Union yang dibangun oleh Raiffeisen, tani, dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman. Sampai dengan wafatnya Raiffeisen tahun 1988, terdapat 425 kredit union di Jerman dan kemudian berkembang ke berbagai negara. Gerakan kredit union di dunia tahun 2018 tercatat berkembang di 6 benua, 118 negara, 85.400 kredit union dan 274 juta lebih anggotanya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dunia perintis gerakan kesejahteraan bersama, cooperation, dan credit union. Untuk mengetahui lebih detail, silahkan tonton tokoh gerakan kesejahteraan bersama yang banyak orang belum tahu di channel ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Silahkan berbuat baik, like jika berguna, share untuk berbagi. Ayo berbagi, jangan berhenti pada diri Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik subscribe untuk dapat melihat catatan terbaru. Kali ini kita belajar tentang sejarah kredit. Bapak Ibu, baru saja kita melihat video bersama sejarah berdirinya kredit union yang dipelopori banyak tokoh-tokoh gerakan. Dan cikal bakal CU sendiri adalah Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Dan yang sampai saat ini disebut sebagai Bapak Kredit Union. Dari video tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa CU memiliki fungsi untuk menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri. Dan CU adalah kendaraan anggota untuk mencapai tujuan keuangan. Misi CU adalah memberdayakan anggota untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Tujuan kredit union bukan hanya sebagai pemberi pinjaman, melainkan juga untuk mengontrol penggunaan uang, memperbaiki nilai moral, fisik setiap orang, dan memperdayakan mereka untuk mandiri.
CU memiliki gerakan, yaitu mengemban misi sosial untuk memberdayakan anggota dan masyarakat. Gerakan pemberdayaan masyarakat basis karena beranggotakan keluarga dari komunitas. Dari video tadi juga menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah CU karena memegang 3 prinsip utama, yaitu yang pertama adalah pendidikan, kedua swadaya, ketiga solidaritas. Pendidikan menjadi yang utama dalam sebuah CU, karena melalui pendidikan dapat membangun watak dan merubah pola pikir anggota, khususnya dalam mengelola keuangan agar dapat terkelola dengan baik. Yang kedua, swadaya. CU adalah milik anggota, bukan milik perseorangan. Oleh karena itu, modal hanya diperoleh dari anggota. Yang ketiga, solidaritas. Karena modal CU diperoleh dari anggota, maka pinjaman hanya diberikan kepada anggota saja. Santunan juga diberikan hanya kepada ahli waris anggota. Berikut kata-kata bijak tentang kredit union. Yang pertama, dimulai dengan pendidikan, berkembang melalui pendidikan, dikontrol oleh pendidikan, dan bergantung pada pendidikan. Yang kedua, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Yang ketiga, not for profit, not for charity, but for service. Yang keempat, tabungan hanya diperoleh dari anggota, pinjaman hanya diberikan kepada anggota, jaminan terbaik bagi pinjaman watak anggota. Kelima, simpan dengan teratur, pinjam dengan bijaksana, angsur tepat waktunya. Yang keenam, Anda ingin menolong dan tertolong, kredit union tempatnya. Dan yang ketujuh, kau susah, ku bantu, aku susah, kau bantu. Itulah kredit union. Setelah kita memahami apa itu kredit union, berikut kita wajib memahami CU kita sendiri, CU Krida Raharja. CU kita memiliki visi dan misi yang tidak jauh beda dengan visi misi CU pada umumnya, yaitu misi kita meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemberdayaan berbasis komunitas dan pelayanan keuangan yang bermutu. Visi kita menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan adakah yang tahu Bapak Ibu, apa arti slogan CU kita? CU kita juga memiliki nilai-nilai. Yang pertama, handarbeni atau ikut memiliki. Sebagai pemilik CUKR, setiap anggota harus ikut memiliki, turut bertanggung jawab mengembangkan organisasi, berpartisipasi dalam setiap kegiatan, memanfaatkan produk keuangan, dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan. Nilai yang kedua, hangrungkebi atau wajib ikut melindungi. Sebagai pemilik CUKR, setiap anggota secara bersama-sama bersedia berkorban, melindungi, dan mengamankan dari hal-hal yang dapat mengganggu keberlangsungan organisasi. Nilai yang ketiga, mulat sariroh hangrosowani atau mawas diri sebelum melangkah. Sebagai pemilik CU,
Setiap anggota harus mawas diri dan berani mengakui kekurangan diri, termasuk dalam memanfaatkan produk pinjaman, sehingga dapat ditemukan cara memperbaikinya dengan tepat dan cepat. Oleh karena itu, dalam mencari anggota pun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. 1. Tidak menerima anggota yang tidak memenuhi syarat atau di luar wilayah pengembangan. Yang kedua, tidak memproses anggota yang tidak mau mengisi kelengkapan data dirinya. Yang ketiga, tidak meneruskan anggota yang tidak mau menyerahkan berkas administrasi. Dan dalam proses pinjaman juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tidak menerima berkas yang tidak lengkap, tidak memproses berkas yang tidak lengkap, dan tidak meneruskan berkas yang tidak lengkap. Dalam Kredit Union Krida Raharja ada 4 kegiatan utama. Pemberdayaan untuk menumbuhkan semangat kemandirian melalui usaha produktif pada anggota. Kemudian pendidikan dan pelatihan untuk menumbuhkan kesadaran pada anggota agar memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan. Dan kemudian pelayanan keuangan untuk memberikan pelayanan keuangan yang bermartabat dan sesuai dengan kondisi anggota. Dan yang terakhir, penguatan lembaga. Memperkuat tata kelola organisasi melalui pembangunan SDM untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada anggota. Bapak Ibu, dalam sebuah lembaga pasti ada kebijakan-kebijakan agar lembaga tersebut dapat terkelola dengan baik sehingga menjadikan lembaga yang sehat. Pada CU kita, Krida Raharja, latar belakang dalam membuat kebijakan antara lain adalah 1. Dilihat dari sejarah tata kelola. Yang kedua, menurut rekomendasi gerakan, yang dalam hal ini adalah dari Puskobdit, AQ, WOQ. Dan kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seorang pengelola memiliki kode etik dan pernyataan janji yang tertuang dalam fakta integritas. Itu semua berlaku untuk semua pengelola CU, yang dimaksud adalah dari pengawas, pengurus, komite, dan manajemen. Dan kebijakan CU Krida Raharja berlandaskan 1. Pancasila, yang kedua Undang-Undang Perkoperasian, 3. ADART, 4. SK Pengurus, 5. Manual operasional dan manual prosedur, dan keenam SK Manajemen. Nah, berikut adalah struktur organisasi yang ada dalam CU Krida Raharja. Fungsi dari organisasi yang pertama, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang menetapkan anggaran dasar, pengurus atau pengawas, rencana kerja, rencana anggaran, dan pengesahan laporan yang ditetapkan dalam badan hukum dengan nomor sekian dan ditetapkan pada tanggal 27 November 2017. Dalam organisasi CU Krida Raharja ada seorang penasehat yang fungsinya adalah memberikan masukan atas pengembangan organisasi
termasuk saran atas masalah yang terjadi. Dan seorang penasehat dipilih oleh pengurus. Untuk pengurus, fungsinya adalah merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis untuk kepentingan pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Untuk pengawas, memastikan bahwa aset organisasi terlindungi dan dikelola secara efisien sesuai kerangka kerja dan kebijakan yang ada. Untuk seorang pengawas dan pengurus, ditetapkan dalam RAT. Dan di CU Krida Raharja kita ini, untuk pengurus berjumlah 5 orang dan pengawas berjumlah 3 orang. Kemudian untuk manajemen kantor pusat, fungsinya adalah memberikan masukan teknis untuk membantu pengurus merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis. Dan seorang manajemen kantor pusat diangkat oleh pengurus. Untuk manajemen tempat pelayanan, fungsinya adalah melaksanakan kebijakan pengurus dalam mengelola usaha dan memberikan pelayanan kepada anggota. Juga diangkat oleh pengurus. Kemudian untuk komite TP, fungsinya adalah membantu pengurus mengontrol terlaksananya kebijakan pengurus di tempat pelayanan. Dan komite diangkat oleh pengurus. Untuk abdi sedulur, fungsinya adalah membantu manajemen dan komite TP untuk mengembangkan atau melakukan pemberdayaan kepada anggota di wilayahnya. Seorang abdi sedulur juga diangkat oleh pengurus. Baik, Bapak Ibu, untuk materi sesi filosofi CU telah kami jelaskan. Semoga bermanfaat, dan dengan adanya materi ini, seluruh anggota diharapkan sudah paham dan mempunyai motivasi apa mereka bergabung dalam Kredit Union Krida Raharja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.